Shalom, persekutuan kaum wanita Gereja Kibait di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Super edisi Maret 1. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari Roma pasal 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, "Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri." Melalui ayat firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema atau pokok renungan, yaitu perempuan teladan. Teladan artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Dalam ayat 1 firman Tuhan ini ada nama seorang perempuan yang ditulis, yaitu Febe. Febe artinya bersinar, dan nama Febe ini dituliskan hanya satu kali di dalam Alkitab. Tetapi sekalipun namanya hanya satu kali ditulis, tetapi kisah hidupnya menjadi teladan, secara khusus dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang perempuan atau sebagai anggota persekutuan kaum wanita. Seperti yang dikatakan di dalam surat pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, jadilah teladan. Dan dalam pertama Petrus pasal 5 ayat 3, hendaklah kamu menjadi teladan. Karena itu, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, keteladanan seorang Febe seharusnya menjadi bagian kehidupan kita, atau seharusnya kita hidupi. Melalui ayat firman Tuhan ini, bersama-sama kita akan belajar bagaimana tentang teladan hidup Febe. Yang pertama, teladan hidup Febe yaitu mau melayani Tuhan. Febe adalah seorang diaken yang melayani Tuhan di Kengkrea. Dia dipercaya oleh Rasul Paulus, dan kemudian dia diutus oleh Rasul Paulus ke Roma untuk membawa suratnya. Suatu kehidupan yang menarik dari perjalanan hidup Febe, bahwa meskipun Febe bukanlah seorang Yahudi, tetapi ia percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian hidupnya diubahkan. Ketika hidupnya diubahkan, Febe tidak hanya cukup menjadi seorang yang percaya, tetapi ada suatu hal yang luar biasa yang menjadi komitmen seorang Febe, yaitu dia berkomitmen mau melayani Tuhan. Dan ini menjadi teladan, ini menjadi perenungan bagi kita sebagai perempuan, sebagai anggota persekutuan kaum wanita, bahwa adakah kita memiliki kemauan, adakah kita memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dalam hidup kita? Atau apakah kita hanya menjadi seorang percaya yang pasif, yang hanya menjadi penonton, yang hanya berpangku tangan, yang hanya sebagai pengkritik, selalu mempersalahkan tanpa memberi solusi? Seharusnya waktu yang ada kita pergunakan dengan baik. Waktu yang ada tidak akan selamanya ada. Tentu masing-masing kepada kita sudah dipercayakan potensi, sudah dipercayakan masing-masing kemampuan, dan hendaknya semuanya itu kita bisa pergunakan sebagai bentuk dukungan kita bagi pelayanan Tuhan. Paling tidak, waktu yang ada kita gunakan untuk aktif di dalam persekutuan. Tapi sangat disayangkan, ada banyak anggota persekutuan kaum wanita yang masih sangat muda, masih kuat, masih sehat, punya potensi, tetapi sayang mereka tidak mengaktifkan diri di dalam persekutuan. Padahal ketika kita rindu dan
mau melayani Tuhan harus dimulai paling tidak dalam keaktifan kita dalam persekutuan. Saya percaya, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan secara pasti, tugas, tanggung jawab, dan peran yang kita kerjakan masing-masing dalam rumah tangga kita bisa berjalan dengan baik. Sebagai seorang istri yang mendampingi, sebagai penolong bagi suami, kita bisa kerjakan dengan baik. Sebagai seorang ibu, di dalam mendukung dan mendampingi anak-anak, kita bisa dimampukan. Demikian pun peran kita sebagai seorang ibu di dalam mengurus dan menata rumah tangga, semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang menjadi kekuatan dan motivasi kita, firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya kita semua akan menjadi teladan mau melayani Tuhan. Teladan hidup PB yang kedua, yaitu memiliki kemurahan hati. Di dalam ayat yang kedua bagian B, selain sebagai seorang pelayan, PB dikenal sebagai seorang pribadi yang murah hati. Dia seorang yang suka memberi. Dia seorang penyayang dan pengasih. Dia seorang yang baik hati, ramah, dan suka menolong orang lain. Dan Rasul Paulus mengakui semuanya itu, sehingga di dalam ayat 2 bagian B dikatakan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Ketika Rasul Paulus mengutus Febe untuk pergi ke Roma, Paulus meminta agar jemaat Roma memberikan perhatian terhadap Febe, supaya jemaat Roma menyambut dia di dalam Tuhan, supaya jemaat Roma bisa memberikan bantuan jikalau diperlukan. Tentu Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Roma dengan harapan supaya jemaat Roma juga bisa belajar bermurah hati bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sebagai anggota persekutuan kaum wanita, apakah kita juga memiliki kemurahan hati dalam hidup kita? Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah memiliki kemurahan hati. Artinya memperhatikan orang lain yang sedang membutuhkan bantuan kita. Murah hati bukan hanya perasaan kasihan terhadap orang yang ada di dalam kesulitan, bukan hanya perasaan simpati yang diberikan dari luar saja, tetapi ketika kita berusaha mengerti lebih dalam, sehingga kita dapat melihat dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Murah hati artinya ketika kita memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain dan mau terlibat di dalamnya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaknya dalam hidup kita selalu ada perhatian, baik kepada rekan-rekan sepelayanan kita, rekan-rekan di tempat kerja kita masing-masing pun punya perhatian kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita yang membutuhkan. Matius pasal 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Luar biasa. Ada sebuah janji Tuhan bahwa mereka yang memperhatikan orang lain dan menunjukkan kemurahan hati, mereka juga akan beroleh kemurahan, baik dari sesama maupun dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi bagian kehidupan kita. Teladan hidup PB akan menguatkan dan meneguhkan kita. Kiranya kita mau
melayani Tuhan selagi ada waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Kiranya kita semua memiliki kemurahan hati. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang baik dan berharga Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Teladan hidup PB, kiranya kami hidupi dalam perjalanan hidup kami. Kami mau melayani Tuhan dengan potensi, dengan kemampuan yang Tuhan berikan selagi masih ada kesempatan. Dan kiranya kami semua memiliki kemurahan hati. Berkati semua anggota persekutuan kaum wanita gereja baik di seluruh Indonesia. Kami semua diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita, Lord.